Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Francisca dengan NPM 101222290. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi dan bahan bakar oplosan Pertamina Patra Niaga 2025. Di sini saya akan menjelaskan situasi awal, yaitu Pertamina atau perusahaan BUMN energi terbesar di Indonesia memiliki reputasi kuat sebagai penyedia bahan bakar nasional. Dengan pangsa pasar dominan, reputasinya selama ini terbangun dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu kepercayaan publik atas pasokan BBM yang luas dan stabil. Nomor 2 itu akses layanan yang mudah dijangkau di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga itu dukungan pemerintah terhadap infrastruktur dan harga BBM subsidi. Kemudian ada kelemahannya, yaitu yang pertama reputasi rentan terhadap isu korupsi karena skala bisnis besar dan kaitan dengan pengadaan pemerintah. Yang kedua, kelemahan yang kedua yaitu persepsi bahwa kreativitas pengawas internal perlu ditingkatkan karena insiden kecil sebelumnya sempat terlupakan. Kemudian ada pemicu krisis atau isu reputasi. Pada tanggal 25 Februari 2025, Kejaksaan Agung mengumumkan penangkapan 7 pihak dari PT Pertamina Patra Niaga terkait dugaan korupsi dan pencampuran oplosan bahan bakar antara Pertamax dan Pertalite yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun selama periode 2018 sampai 2023. Praktik ini meliputi penggunaan bahan bakar kelas rendah atau Pertalite yang dijual dengan harga Pertamax, menghasilkan selisih keuntungan ilegal. Penangkapan meliputi yang pertama ada Rifa Siahaan, yaitu CEO Patra Niaga. Yang kedua ada Yoki Firnandi, yaitu CEO Pertamina International Shipping, dan Sani Dinar Saifuddin, yaitu Dir Kilang Pertamina International. Kemudian terdapat strategi respon yang digunakan, yaitu yang pertama ada strategi reaktif proaktif, yang kedua strategi adaptif, yang ketiga ada pendekatan kolaboratif. Yang pertama strategi reaktif dan proaktif, yaitu yang pertama Direktur Utama Pertamina atau Simon Alisius Mantiri mengeluarkan permohonan maaf publik dan berjanji mendukung penuh proses hukum. Kemudian menyatakan bahwa produk BBM yang beredar saat ini tergolong aman atau bukan hasil oplosan. Kemudian ada strategi adaptif, yaitu membangun citra kooperatif dengan lembaga hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menyuarakan komitmen pada reformasi struktural dan tata kelola internal melalui komunikasi terbuka. Yang ketiga ada pendekatan kolaboratif, mendukung permintaan Jaksa Agung agar masyarakat tetap tenang dan terus mengkonsumsi produk resmi Pertamina. Yang ketiga ada pendekatan kolaboratif. Yang pertama yaitu mendukung permintaan Jaksa Agung agar masyarakat tetap tenang dan terus mengonsumsi produk resmi Pertamina dan meminta dukungan publik terhadap proses penegakan hukum. Kemudian menyuarakan perbaikan regulasi agar kompetisi sektor BBM lebih sehat. Kemudian terdapat hasil dan dampak. Yang pertama itu dampak negatif. Citra BUMN terguncang. Isu oplosan BBM dan korupsi besar-besaran memicu skeptisisme dari publik dan media internasional. Yang kedua yaitu konsumen mulai mencari alternatif seperti SPBU Shell, BP Pipo dan lainnya. Kemudian ada aktivisme masyarakat meningkat, ada tuntutan gugatan kolektif, kelas dan protes mahasiswa. Kemudian respon positif awalnya yaitu siaran media resmi yang memberikan narasi sisi aman produk dan dukungan publik terhadap reformasi. Yang kedua yaitu kelumpuhan bisnis spreading panik berhasil dicegah, stok aman dan operasional berjalan normal. Kemudian untuk evaluasi yaitu yang pertama pelajaran yang dapat dipetik. Kecepatan dan transparansi komunikasi di tengah krisis sangat penting untuk menghindari spekulasi. Yang kedua yaitu pemulihan reputasi harus melibatkan tindakan faktual, audit internal, eksternal, evaluasi gudang distribusi BBM, dan pembaruan SOP untuk mencegah praktik oplosan. Pelajaran yang ketiga yaitu perlu perbaikan regulasi yang memperbolehkan kompetisi sehat sehingga kontrol lebih kuat dan transparansi meningkat. Kemudian ada kesalahan yang harus kita hindari setelah adanya kejadian ini ataupun untuk pihak-pihak yang terkait, yaitu yang pertama yaitu hanya fokus pada pernyataan maaf tanpa tindakan nyata akan dianggap sekadar PR kosmetik. Yang kedua yaitu gagal mengomunikasikan roadmap perbaikan internal akan memperpanjang persepsi negatif.
Kemudian untuk kesimpulan akhir, yaitu menurut saya pribadi, menurut saya kasus korupsi dan dugaan oplosan BBM yang melibatkan Pertamina Patraniaga ini menunjukkan betapa rapuhnya integritas dalam institusi strategis negara. Meskipun dari luar terlihat kuat, sebagai warga yang setiap hari menggunakan BBM untuk mobilitas, saya merasa cukup kecewa dan khawatir, bukan hanya karena kerugian negara yang besar, tapi juga karena kepercayaan publik benar-benar diuji. Yang lebih mencemaskan adalah bahwa praktik ini berjalan bertahun-tahun tanpa terdeteksi, seolah ada pembiaran sistematik. Saya melihat bahwa reputasi online Pertamina yang selama ini dibangun dengan berbagai kampanye positif bisa runtuh dalam hitungan hari karena satu insiden besar. Di era digital, informasi menyebar cepat dan publik menuntut transparansi secara instan. Meskipun Pertamina sudah meminta maaf dan menunjukkan sikap kooperatif terhadap proses hukum, saya pribadi merasa belum cukup. Permintaan maaf penting, tapi yang lebih penting lagi adalah tindakan nyata dan perubahan sistem internal. Bukan hanya pergantian orang, kepercayaan rakyat tidak bisa dibeli dengan klarifikasi media saja. Harus dibuktikan dengan informasi dan hasil. Bagi saya, kasus ini menjadi pengingat bahwa reputasi itu mahal, tapi sangat mudah rusak, terutama bagi lembaga publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini harus jadi momentum perbaikan besar, bukan hanya damage control sementara. Mungkin sekian kasus tentang Pertamina yang bisa saya bahas. Semoga ini memberikan ilmu baru untuk saya dan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.